kuasa untuk memimpin kita dalam doa. Sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu bahwa materi kita pada hari ini tentang suhu dan kalor. Sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kira-kira menurut anak-anak semua, suhu itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ada? Derajat panas tinggi rendahnya suatu benda. Mungkin anak-anak pernah sering melakukan menggosokkan kedua telapak tangan seperti ini. Coba semua menggosokkan tangan seperti ini. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika melakukan atau menggosokkan kedua telapak tangan seperti ini? Nah, pertanyaan dari Ibu selanjutnya, kenapa ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan seperti ini, maka kedua telapak tangan kita akan terasa panas? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kira-kira ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan kita seperti ini, maka kedua telapak tangan ini akan terasa panas atau hangat? Ada yang bisa menjawab? Hal ini terjadi atau peristiwa panas pada telapak tangan kita itu terjadi jika satu panas dari benda yang bersuhu tinggi menggosokkan kedua telapak tangan kita ini, maka akan terjadi gaya gesekan seperti ini. Otomatis telapak tangan yang satu akan bergesekan dengan telapak tangan yang satu, jadi menghasilkan energi panas pada kedua telapak tangan kita. Untuk pengertian kalor sendiri, menurut anak-anak kalor itu apa? Kalor itu apa? Ada yang bisa menjawab? Pengertian kalor. Dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Yang saya sampaikan tadi, ketika kita menggosokkan tangan itu, maka akan terjadi energi kinetik di mana panas yang dihasilkan oleh kedua telapak tangan kita ketika digosokkan itu yang dinamakan dengan kalor. Sampaikan tentang suhu dan kalor. Dari pada pembelajaran ini, anak-anak itu diharapkan dengan belajar materi suhu dan kalor ini, kalian dapat memahami tentang perpindahan kalor beserta karakteristiknya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini adalah kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai dalam pembelajaran tentang suhu dan kalor. Lihat di sini. Alat pengukur suhu. Ada yang pernah? Jadi salah satu contoh alat pengukur suhu itu adalah apa? Termometer. Nah, untuk termometer ini sendiri dia mempunyai 4 skala. Yang pertama mungkin adik-adik pernah dengar skala Celcius, Fahrenheit, Fahrenheit,
dan juga skala Kelvin. Tapi kebanyakan kalau untuk dalam soal mungkin kayaknya tidak asing lagi buat adik-adik semua kalau ada lihat ini soal yang bagian belakangnya selalu menggunakan derajat Celcius. Dia punya lambang tuh begini atau derajat Kelvin. Terus Fahrenheit dan Reaumur. Ini adalah skala untuk termometer. Untuk jenis-jenis termometer ini sendiri, dia selain mengukur suhu tubuh, termometer ini juga terdiri dari beberapa macam. Di antaranya itu ada termometer Gibbs Belahi, di mana termometer ini merupakan termometer maksimum dan minimum. Yang kedua juga ada termometer ini dinding. Kalau untuk termometer ini biasanya digunakan atau ditempel pada lab praktik. Kalau di lab itu biasa ada termometer dinding. Udara, kemudian ada juga termometer suhu, tapi dia dalam bentuk digital. Nanti ketika kita menggunakan termometer suhu yang digital tuh, yang muncul tuh hanya dia punya angka kasar kita menggunakan termometer tersebut. Beberapa contoh tentang pemuaian dan penyusutan benda akibat dari suhu. Yang pertama itu bingkai jendela dibuat sedikit lebar dan ukuran sebenarnya untuk ruangan muai. Mungkin adik-adik pernah mengalami atau bahkan sering dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau pada saat musim hujan, kita ketika sudah membuka jendela, pas menutupnya kembali pasti akan mengalami kesulitan. Maksudnya jendela yang kita tutup itu setengah mati untuk ini ditutup kembali, ditutup rapat. Itu kan ada terjadinya ini pemuaian akibat dari suhu. Suhu yang dingin juga bisa menyebabkan pemuaian pada ini bingkai jendela. Contoh yang kedua itu udara di dalam dapat memuai karena panas. Contoh yang ketiga, kalbat atau kabel dipasang kendor agar tidak putus. Kalau untuk contoh yang ketiga nih, saya rasa adik-adik juga pernah melihat atau mengamati ketika kabel pada siang hari itu saat siang hari itu mungkin adik-adik pernah lihat kabel atau tiang kabel yang di depan rumah tuh dia punya kabel besar kan biasanya kalau siang hari itu kendor. Maksudnya dia tidak pasang kuat atau rentang. Itu tuh untuk mencegah ini atau mengatasi karena pada saat malam hari kan kabel listrik itu dia akan mengalami pemuaian. Jadi ketika terjadi pemuaian pada malam hari, kabel itu akan merentang, maksudnya lebih kuat lagi. Tapi kalau pada siang hari dia tidak akan kendur, kecuali pada malam hari karena suhu sudah dingin, maka kabel itu yang besar-besar. Kalau kalian mengamati, misalnya ini pulang sekolah nanti, lihat kabel yang kalau di depan ibu punya rumah itu ada kabel besar, pasti kalau siang hari itu dia punya model begini. Misalnya ini tiang, kemudian kabelnya kalau siang hari tidak akan kendur seperti ini. Misalnya ini satu lagi tiang. Tapi kalau pada saat malam hari, kalau sudah terjadi ini pemuaian, maka kabel ini akan seperti ini. Coba nanti sekali-sekali adik-adik mengamati kabel yang ada pada tiang listrik. Biasanya kalau untuk ibu punya itu yang di depan rumah itu ada tiang listrik 2. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa lebar atau apa, memang bisa mengamati kabel yang di depan rumah. Pemuaian akibat terjadi ketika gelas dituangkan air panas. Saya rasa untuk adik-adik yang perempuan pasti mengalami atau sering terjadi hal seperti itu. Maksudnya pada saat selesai cuci gelas yang kita cuci masih dingin atau masih basah, terus kita tuang pakai panas atau misalnya ada bapak ada mama di rumah suruh untuk buat kopi. Pasti pada saat kita menggunakan gelas yang masih basah, misalnya ini gelas yang masih basah, terus kita tuang dengan air panas, otomatis gelas ini akan retak kalau tidak pecah. Itu salah satu contoh dari pemuaian akibat suhu. Kemudian contoh yang kelima, pembuatan celah antara dua batang rel untuk ruang memuai. Yang keenam, contoh yang keenam, cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Baik, kita masuk pada materi yang kedua yaitu tentang kalor. Tadi pada awal pembelajaran Ibu sudah menjelaskan bahwa kalor adalah energi yang berpindah
dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah sehingga mencapai kesetimbangan normal. Dari kalor ini, Bu kasih contoh. Mungkin adik-adik pernah lihat atau mengamati mama ketika masak di rumah. Ini Bu hanya kasih contoh saja. Misalnya ketika mama di rumah itu memasak air dengan menggunakan dua wadah yang berbeda. Misalnya untuk periuk A, ukuran periuknya kecil. Habis itu periuk B, ukurannya lebih besar. Tapi dimasak secara bersamaan. Misalnya ada dua kompor. Kemudian masing-masing kompor nih adik-adik punya mama di rumah masak air, tapi menggunakan periuk yang berbeda. Untuk kompor A, mama masak menggunakan ini periuk yang ukurannya kecil. Terus untuk kompor B menggunakan periuk yang besar. Kira-kira kalau misalnya untuk proses mendidih ini, menurut adik-adik semua yang lebih cepat mendidih itu apa? Adik nih, ketika mama masak di rumah itu menggunakan dua kompor, tapi menggunakan dua periuk yang berbeda, di mana periuk A nih ukurannya lebih kecil, kemudian periuk B ukurannya lebih besar. Kira-kira yang paling cepat mendidih itu kompor yang mana? A atau B? A. Kalau proses mendidihnya itu yang paling cepat itu kompor A. Jadi karena semakin banyak jumlah air, maka semakin banyak juga jumlah energi yang dibutuhkan untuk mendidihkan air yang ini tadi. Kalau ini nih, kalau misalnya kita masak ini, otomatis kan energi untuk bisa mendidihkan air yang ini itu lebih besar. Terus ini juga otomatis sesuai dengan dia punya apa. Pasti juga membutuhkan energi yang sesuai dengan dia punya banyaknya air yang mau dimasak. Kemudian samaan kalor sendiri, persamaan kalor itu C sama dengan Q per delta T, atau dengan M kali C dikali dalam kurung T2 dikurang T1. Untuk C sendiri ini, dia adalah C sama dengan Q per delta T, atau adik-adik bisa menggunakan rumus C sama dengan M kali C dikali T2 kurang T1. Karena waktu pembelajaran kita tinggal 6 menit, jadi di sini gua akan memberikan tugas. Nanti untuk tugasnya dikerjakan secara kelompok. Kemudian untuk kelompoknya kita masih menggunakan kelompok yang sebelumnya ibu pernah bagi, jadi kita buat 3 kelompok. Dan untuk jangka waktu pengumpulannya ibu kasih waktu selama 1 minggu. Nanti untuk pertemuan minggu depan, jadi perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan tugas kelompok masing-masing. Bisa toh? Bisa. Dan untuk soalnya nanti ibu akan berikan kepada ketua kelas, supaya nanti ketua kelas bisa koordinator atau supaya nanti ketua kelas bisa kasih di teman-teman kelompok yang lain. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu minta satu orang dulu memimpin kita dalam dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena kami mempunyai kerajaan dan kuasa dan